Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Alamanda dari kelas LS10 dengan NIM 2501993945. Pada video ini, saya akan mengkaji mengenai bisnis model Pan American Airways atau biasa dikenal dengan Pan Am. Yang pertama adalah business profile. Pan Am adalah maskapai penerbangan internasional yang berasal dari Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1927 yang memberikan layanan ke kota-kota di banyak negara-negara Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pan Am berhenti beroperasi pada tahun 1990. Selanjutnya adalah kondisi bisnis Pan Am ketika rise dan ketika fall. Pada tahun 1927, Pan Am pertama kali diciptakan dan mulai dioperasikan oleh Amerika Serikat sebagai maskapai penerbangan dengan rute internasional. Pan Am mengalami masa kejayaan pada tahun 1950. Dan masa keruntuhan Pan Am terjadi pada tahun 1973 di mana embargo menghentikan impor minyak Amerika Serikat dari negara-negara OPEC dan mulai memproduksi minyak yang lebih sedikit sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Dan pada tahun 1991, Pan Am mengalami kebangkrutan dan memutuskan untuk menghentikan seluruh operasinya. Berikut adalah bisnis model kanvas dari Pan Am. Yang pertama ada key partners, yaitu ada penumpang, regulator internasional dan nasional, perusahaan logistik, dan aktivitas utama di bandara. Lalu ada key activities di mana ada penerbangan harian, pemeliharaan maskapai, dan penerbangan reguler. Selanjutnya ada value proposition, yaitu menjadi maskapai penerbangan internasional terbesar. Pelopor berbagai fitur perjalanan udara modern, disebut sebagai maskapai penerbangan paling berpengalaman di dunia. Staf Pan Am memiliki gaya penerbangan ikonik dan rute terbang melalui sebagian besar Amerika Tengah dan Selatan. Untuk customer relationship, Pan Am memiliki layanan internasional, menyediakan makanan mewah dan kabin mewah, dan pengalaman yang nyaman bagi customer. Selanjutnya adalah customer segment. Yang pertama ada turis yang berasal dari Amerika, dan yang kedua adalah orang kaya dan terkenal seperti selebriti di Amerika. Selanjutnya adalah key resources, di mana Pan Am memiliki pesawat jet bagi kelas ekonomi, staf yang multibahasa, memiliki rute penerbangan ke 86 negara di seluruh dunia, dan merek dagang Pan Am. Selanjutnya adalah channels, di mana Pan Am melakukan kampanye iklan. Dan untuk cost structure, Pan Am memiliki bahan bakar, pajak, biaya bandara, dan operasi penerbangan. Dan untuk revenue stream, Pan Am memiliki penjualan tiket dan investasi Boeing armada besar seharga 500 juta dolar. Selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan yang Pan Am miliki. Yang pertama, Pan Am menjadi maskapai penerbangan pertama dengan rute internasional terbesar. Yang kedua adalah menjadi pelopor mengenai fitur-fitur modern. Yang ketiga, melakukan pengembangan inovasi. Yang keempat, menyasar konsumen dari kelas ekonomi hingga kelas bisnis. Dan yang terakhir adalah menerapkan pengalaman terbang mewah. Selanjutnya adalah kelemahan yang dimiliki oleh Pan Am. Pertama, fitur-fitur modern Pan Am menghasilkan banyak pesaing di dunia penerbangan. Yang kedua adalah rute panjang yang dilalui Pan Am seringkali tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, keuntungan dan kepopuleran yang Pan Am hasilkan membuat Pan Am mengabaikan para pesaing kecil. Selanjutnya adalah business model pattern. Business model pattern yang digunakan oleh Pan Am Airlines adalah unbundling business model, di mana Pan Am berorientasi pada 3 hal, yaitu customer relationship, product innovation, dan infrastruktur. Jadi, hubungan antara Pan Am dan pelanggan itu sangat penting. Hal ini terlihat dari bagaimana Pan Am terus meningkatkan layanan maskapai untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dan di sini, fokus yang Pan Am jaga adalah bagaimana dapat mencakup seluruh segmen pelanggan untuk terus memberikan informasi mengenai nilai yang ditawarkan dan konsisten untuk terus menjaga strategi dalam customer relationship agar terus berjalan secara signifikan. Selain itu, Pan Am juga mengutamakan inovasi dan pengembangan maskapai. Hal ini terlihat dari bagaimana Pan Am melakukan investasi pada Boeing 747, yang dimana pesawat ini tuh mampu melakukan penerbangan jarak jauh dan memberikan fasilitas mewah kepada pelanggan. Selanjutnya adalah business model environment. Yang pertama ada market forces, di mana Pan Am memiliki kompetisi pasar yang rendah sehingga switching cost yang dimiliki Pan Am sangat tinggi. Yang kedua adalah key trends, di mana rute penerbangan Pan Am menyesuaikan
kondisi ekonomi dan status sosial turis-turis Amerika. Yang ketiga adalah industri trends, di mana PNM berhasil menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang memiliki rute penerbangan paling banyak sehingga tingkat kompetitornya rendah. Dan yang terakhir adalah macroeconomics, di mana kondisi pasar global pada tahun 1973 membawa PNM pada kehancuran karena terjadi krisis minyak. Selanjutnya adalah value proposition canvas. Yang pertama ada customer profile, di mana PNM memiliki gains yaitu layanan penerbangan terbaik, rute penerbangan beragam, staf PNM berpakaian formal dan ikonik, maskapai mewah dan canggih untuk segala kelas, dan kursi dengan ruang yang lega dan besar. Untuk jobsnya sendiri, yaitu ada jadwal terbang beragam, meningkatkan keamanan, harga ekonomis, menambahkan nilai layanan, dan gaya berpakaian formal dan ikonik bagi staf. Untuk pains, PNM memiliki kecelakaan pesawat, rute penerbangan terbatas, harga tiket yang mahal, dan penanganan bagasi yang tidak efisien. Untuk value map yang ditawarkan PNM bagi customer, yang pertama adalah produk dan service, yaitu mengutamakan kenyamanan, pesawat dengan kapasitas besar, makanan dan minuman mewah, kursi dengan ruang yang lega dan besar, fitur-fitur teknologi modern, dan rute penerbangan internasional yang beragam. Untuk gain creators, PNM memiliki regulasi beragam rute penerbangan, iklan untuk long haul flight bagi turis, pesawat besar dengan kabin mewah bagi kelas atas, gaya berpakaian yang ikonik untuk menarik pengguna. Untuk pen relievers, PNM memiliki pelopor maskapai dengan teknologi modern, biaya kelas ekonomi yang terjangkau, makanan dan kabin mewah, mengganti pesawat dengan mesin yang lebih besar, dan menyediakan reservasi kabin dan bagasi. Selanjutnya adalah penjelasan mengapa bisnis PNM mengalami rise and fall. Kesuksesan PNM terjadi pada tahun 1950 hingga 1970, di mana pada saat itu PNM terkenal di dunia sebagai maskapai dengan armada tercanggih. Dan juga PNM terkenal akan layanan dan fasilitas mewah yang mereka tawarkan. Selain itu, PNM disebut sebagai maskapai penerbangan paling berpengalaman di dunia karena telah berhasil menerbangkan lebih dari 10 juta penumpang ke 86 negara di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah karena kesuksesannya, PNM berhasil melakukan ekspansi ke pasar luar negeri di seluruh dunia. Selanjutnya dilanjutkan dengan keruntuhan PNM yang terjadi pada tahun 1973 hingga 1991, di mana pada saat itu OPEC menyatakan terjadi krisis minyak dan kenaikan harga minyak sehingga menyebabkan PNM tidak mampu untuk membayar biaya operasional. Karena PNM tidak dapat membayar biaya operasional, PNM memilih untuk menjual rute penerbangan untuk menutup biaya operasional. Namun, PNM tetap gagal karena hutang yang dibebankan sehingga PNM memutuskan untuk berhenti beroperasi pada tahun 1991. Dari kondisi bisnis yang terjadi pada PNM, saya memberikan solusi atau saran berupa fokus untuk meningkatkan layanan tanpa harus mengganti armada baru karena mengingat bahwa biaya operasional yang diperlukan itu cukup tinggi. Dan yang kedua, PNM dapat menerapkan strategi penurunan biaya operasional dan efisiensi dengan menerapkan low cost carrier atau maskapai penerbangan bertarif rendah. Dan yang terakhir adalah lesson learning atau pembelajaran bisnis yang didapatkan, yaitu PNM hanya berorientasi pada sumber pendapatan yang tinggi, bukan dari melayani penumpang sehingga menyebabkan kegagalan. Yang kedua adalah jangan pernah untuk meremehkan kompetitor kecil. Dan yang ketiga, ekonomi global sangat mempengaruhi bisnis sehingga diperlukan strategi dan langkah yang tepat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.